Oke, di part kedua ini, ada beberapa contoh ya, gimana atau strategi gitu ya, sebuah retail itu biar membuat si pelanggan itu loyal terhadap si retail tersebut. Jadi ada beberapa contoh member card ya, dari Alfamart gitu ya, dari BCA, dari Jogja, dari Indomaret gitu ya. Nah, di sana ada beberapa macam manfaat yang bisa didapatkan gitu ya oleh konsumen gitu ya, dimulai dari poin, diskon, dapat promo, bisa dijadikan juga untuk e-money gitu ya, yang bisa dipakai untuk transportasi gitu. Jadi itulah salah satu atau beberapa manfaat yang bisa digunakan atau yang bisa didapatkan oleh konsumen kalau mereka dapat yang namanya atau menggunakan member card gitu. Jadi inilah salah satu strategi gitu ya, retail untuk membuat pelanggan itu loyal terhadap retail tersebut. Salah satunya adalah dengan member card gitu, dengan segala manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan dan konsumen gitu. Nah, ini proses dari customer relationship management gitu. Yang paling atas, kiri atas, di sini ada tahap pengumpulan data pelanggan gitu ya. Pengumpulan data pelanggan biasanya lebih ke nama, terus tanggal lahir, pekerjaan, pendapatan gitu ya, terus kebutuhannya apa aja gitu. Biasanya minimal itu gitu ya. Nah, ini tuh masuknya ke tahap pembelajaran. Nah, sehingga nanti dianalisis data pelanggannya dan diidentifikasi pelanggan sasarannya. Contoh, misalkan si retail ini lagi fokus untuk mencari pelanggan yang umurnya 25 sampai 35 tahun gitu ya. Terus yang pembeliannya lebih ke kebutuhan pokok gitu. Nah, sehingga nanti dibuat program pengembangan CRM-nya lebih ke kayak misalkan dibuat promosi bundling barang-barang seperti makanan instan gitu ya, snack atau kebutuhan pokok yang lain-lain gitu. Nah, masuklah ke tindakannya, implementasinya, dibuatlah display khusus gitu ya, sesuai dengan si target target pelanggan tersebut gitu yang sudah dianalisis sebelumnya gitu. Ya, jadi itulah gunanya yang namanya pengumpulan data pelanggan. Biasanya sumbernya itu dari member card gitu. Jadi kan di member card terekam gitu ya. Setiap transaksi kita beli apa aja gitu ya. Terus nominalnya berapa, gitu dilakukan kapan gitu. Nah, sehingga nanti bisa digunakan sebagai data retail untuk membuat beberapa strategi yang berhubungan dengan program loyalitas konsumen gitu. Nah, jadi ini proses dari si CRM-nya gitu. Nah, ini jadi mengumpulkan data pelanggan gitu. Jadi transaksi pembelian, kontrak pelanggan gitu ya, terus pilihan produknya yang disukai apa aja gitu ya, terus asalnya rata-rata dari orang mana aja gitu ya, umurnya berapa, terus segala transaksi yang berhubungan tentang si konsumen terhadap retail tersebut gitu. Nah, itu untuk pengumpulan data pelanggan gitu. Nah, terus menganalisis data pelanggan dan target pelanggan. Yang pertama adalah mengidentifikasi segmen pasar. Nah, itu tadi mau yang umur berapa gitu ya, atau pekerjaannya apa gitu. Nah, setelah tahu, yang kedua adalah mengidentifikasi pelanggan terbaik gitu ya. Nah, kalau pelanggan terbaik biasanya lebih rinci lagi gitu ya. Di umur sekian yang paling sering belanja itu yang mana sih orangnya gitu. Nah, biasanya suka ada namanya promosi lewat WhatsApp atau misalkan promosi lewat email atau lewat SMS, suka diberikan penawaran kalau misalkan pakai kode referral ini, atau misalkan untuk ibu ini dapat diskon berapa persen, silakan datang ke ini. Nah, itu salah satu cara apa namanya eh, apa menentukan gitu ya pelanggan terbaik seperti apa gitu. Nah, ini ada piramida pelanggan ya, dimulai dari yang awal besi, emas, platinum gitu. Mulai yang dari pelanggan yang menghasilkan profit yang rendah, jadi belanjanya nggak sering gitu ya, cuman beberapa kali.
Kalau yang sampai ke platinum gitu ya, jadi pelanggan yang menghasilkan profit yang tinggi, udah belanjanya intens, terus dalam sekali belanja itu besar gitu ya. Ini ada apa penjelasannya gitu ya dari si segmen-segmen pelanggan gitu ya. Nah, proses CRM-nya gitu ya. Proses CRM-nya nah bisa dengan cara program frekuensi belanja, semakin sering kita belanja semakin dapat diskon misalkan ya. Terus pelanggan spesial gitu ya. Apa namanya? Lebih ke misalkan pas ulang tahun dia dapat diskon gitu ya. Terus personalia. Nah, kalau personalia lebih ke menjaga hubungan lah ya. Sama dengan komunikasi antara retail dengan konsumen gitu ya dalam segi penjagaan hubungan dengan pelanggan gitu. Nah, implementasinya adalah lebih ke kegiatannya gitu dilakukan oleh si karyawan-karyawannya gitu ya, lebih ke memberikan informasi gitu ya, membantu konsumen dalam pelayanan gitu sehingga nanti kalau konsumen merasa terpuaskan, kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, otomatis terjadi yang namanya loyalitas konsumen karena adanya kepuasan pelanggan gitu. Nah, ini sebagai tambahan aja gitu ya. Ada rahasia dan program CRM gitu ya. Jadi apa beberapa ketentuan dari Uni Eropa yang berpengaruh langsung dengan kerahasiaan konsumen. Nah, jadi perusahaan bisa mengumpulkan informasi konsumen, tujuannya dengan diartikan secara jelas untuk melengkapi kegiatan jual beli itu tadi. Jadi dilihat tingkat kebutuhan konsumen kita itu apa aja sih, gitu. Jadi sehingga si retail bisa apa ya melengkapi barang-barang jualannya, gitu ya. Jadi terus tujuannya itu jelas, kenapa sih data pribadi pelanggan itu dikumpulkan, gitu. Jadi pada intinya lah si CRM ini sebuah program atau cara gitu ya untuk menjaga hubungan antara pelanggan dengan retail itu sendiri gitu ya dengan menggunakan beberapa macam program gitu ya atau beberapa strategi program yang pada intinya adalah membuat si konsumen itu nyaman gitu terperhatikan, terus si konsumen itu merasa bahwa kebutuhan dan keinginannya itu semuanya terpenuhi oleh retail tersebut. Nah, jadi itulah secara singkatnya gitu ya mengenai customer relationship management. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman bisa paham dengan materinya. Kalau ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.